PDP Angkatan 9 Kabupaten Tegal. Hari ini kami akan mempraktekkan demonstrasi coaching. Perkenalkan, saya Slamet Haryanto, SMA Negeri 1 Pangkah. Saya Rahim dari SMA Negeri 1 Kramat, Kabupaten Tegal. Saya Supriyanti dari SMA Negeri 1 Bojong, Kabupaten Tegal. Saya Weni Anindita Dewi dari SMA Negeri 1 Balapula. Mari menyaksikan video demonstrasi kontekstual dari coaching kami. Assalamualaikum Pak Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Supri. Alhamdulillah Bapak, kita bertemu hari ini. Bagaimana Bapak kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Pak Rahim, seperti janji kita kemarin, Pak Rahim meminta saya untuk menjadi observer pada saat coaching Bapak. Nah, hari ini saya ingin mengajak diskusi Bapak, ngajak ngobrol Bapak sebelum Bapak melakukan coaching hari ini ya Pak ya. Kayaknya mau coaching hari ini. Saya ingin menanyakan beberapa hal Pak ke Bapak sebelum Bapak melakukan coaching. Boleh Pak? Boleh. Oke, baik. Ada 4 pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak. Oke, teman. Iya Pak, berkaitan dengan persiapan coaching Bapak ya. Iya. Oke Pak. Yang pertama yaitu ketika coaching, bagaimana penilaian yang akan digunakan oleh Pak Rahim nanti saat coaching? Saya akan lakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, Bu. Mulai dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, sip Bapak. Berarti ada alur tirta yang akan jadikan patokan ya Pak ya. Nanti. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi pada coaching itu kan kita tahu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang ingin saya tanyakan dari kompetensi coaching tersebut yang ingin Bapak kembangkan itu apa Pak pada saat coaching nanti? Jadi untuk kompetensi coaching itu kan memang yang disampaikan Bu Supri tadi memang ada 3 kompetensi ya. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat nanti saya melakukan coaching dengan Pak Slamet yaitu pada kompetensi mendengarkan secara aktif, Bu. Oke, baik, mendengarkan secara aktif nih Pak. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, kompetensi coaching apa yang secara spesifik Bapak inginkan untuk saya observasi Bapak? Ya itu Bu, yaitu mendengarkan secara aktif. Jadi saya berusaha aktif mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya tadi. Oke, berarti tadi yang ingin dikembangkan dan ingin saya observasi sama nggih, mendengarkan secara aktif. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, indikator atau tujuan dari coaching yang akan Bapak lakukan itu apa Pak? Indikator tercapaian kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu secara spesifik tadi kan mendengarkan secara aktif. Berarti indikator tercapaiannya yaitu saya hanya sedikit berbicara tapi banyak mendengar. Kemudian indikator yang kedua, saya bisa memahami keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh coach saya. Selain itu juga harapannya bahwa coach saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Itu indikatornya, Bu. Sip, bagus sekali ya. Saya berharap semoga coaching nanti yang akan Bapak lakukan dengan rekan Bapak berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Oke, hari ini ya Pak ya. Iya, di tempat ini berarti juga, Bu, saya nanti. izin untuk berada di tempat ini ya Pak. Iya. Oke, iya Bapak, matur suwun. Ya, terima kasih Bu Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahim. Gimana kabarnya Pak Slamet? Sehat walafiat Pak Rahim. Sehat, alhamdulillah. Seperti kemarin janji Pak Slamet ya. Kemarin telepon saya
Katanya ada yang mau diomongin nih, mau curhat. Siapa? Kira-kira ada masalah apa nih yang mau diomongin dengan saya, Pak Slamet? Sejujurnya saya itu lagi ada beban pikiran Pak, Iya. tentang beberapa tantangan nih dalam melaksanakan pembelajaran yang membuat saya ingin mencari solusi yang efektif begitu Pak Rohim. Jadi Pak Slamet ada masalah berkaitan dengan pembelajaran Pak Slamet ya? Betul. Nah, tujuan kita ngobrol-ngobrol kali ini nih Pak Slamet, karena kita kan, saya juga ada waktu tapi terbatas. Tujuan Pak Slamet kita ngobrol di sini, kira-kira tujuannya apa sih Pak Slamet? Sebenarnya saya ingin menerapkan pembelajaran nih yang berdiferensiasi di kelas Pak Rohim. Dalam kebutuhannya belajar siswa, karena setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, meliputi dengan belajar tentang minat dan tentang potensi belajar serta gaya belajar begitu Pak Rohim. Oke, jadi Pak Slamet ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi harapannya nanti dari obrolan ini Pak Slamet punya solusi ya dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Siapa Rohim? Dan menurut pandangan Pak Slamet, pembelajaran berdiferensiasi itu berhasil yang bagaimana Pak? Jadi keberhasilan untuk pembelajaran berdiferensiasi menurut saya dikatakan berhasil jika siswa itu merasa fokus, merasa nyaman, dan pembelajarannya termasuk menyenangkan Pak Rohim. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya fokus pembelajaran di sini ya Pak Slamet. Kalau dengan melihat level misalnya level 1 sampai 10 itu kan level ideal ya. Kira-kira menurut Pak Slamet, murid-murid Pak Slamet itu berada di level berapa Pak? Saat ini mungkin kalau saya rasakan saya berasa di level 6 ini Pak Rohim. Berarti masih di level 6 ya? Masih di level 6. Nah, kendala yang dihadapi apa Pak? Kok sampai murid Bapak itu kok masih di level 6 Pak? Mungkin karena minat belajar yang susah, termasuk fasilitas dan pembelajaran yang mungkin kurang menyenangkan Pak Rohim. Sehingga saat ini masih di level 6. Wah, ternyata kendalanya banyak juga ya Pak Slamet ya? Banyak sekali, Pak Iya. Rohim. Berarti untuk mencapai level 10 itu ya cukup sulit ya Pak ya? Cukup sulit sekali Pak Lah, Rohim. harapan Pak Slamet itu murid-murid Pak Slamet di level berapa Pak? Mungkin kalau ditargetkan saya berusaha agar siswa saya itu berada di level 8 kalau nggak di level 10 Pak Rohim. Nah, kalau untuk mencapai level 8, apa yang bisa dilakukan Pak Slamet untuk mencapai murid-muridnya di level 8 itu Pak? Misalkan begini, di dalam suatu kelas pasti ada kelompok siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Sehingga saya perlu menyiapkan berbagai macam pembelajaran, terutama pembagian dari video pembelajarannya, tentang audio pembelajarannya, sehingga saya perlu menyiapkan beberapa media sehingga siswa itu memiliki kemudahan untuk belajar, sehingga tingkat kesulitannya itu memiliki persiapan begitu Pak Rohim. Bagus sekali ini rencana Pak Slamet. Ternyata Pak Slamet punya pemikiran yang luar biasa dalam pembelajaran ini ya. Siap, Nah, Pak untuk Rohim. melakukan kegiatan itu Pak Slamet butuh enggak teman atau mungkin orang lain untuk membantu kegiatan Pak Slamet? Mungkin yang pertama yang mendukung adalah media pembelajaran Pak Rohim. Untuk yang kedua mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman rekan sejawat, terutama di teman MGMP saya sendiri, sehingga media pembelajarannya itu bisa banyak referensi, banyak sumber, sehingga saya banyak ilmu untuk menerapkan pembelajaran tersebut begitu Pak Rohim. Berarti nanti Pak Slamet punya rencana untuk berkolaborasi dengan teman-teman di MGMP ya? Iya betul Pak Rohim. Kira-kira kapan Pak itu bisa dilakukan? Mungkin dalam waktu dekat dan sesegera mungkin Pak Rohim untuk bisa dilaksanakan begitu Pak. Dalam waktu dekat ini ya? Siap Pak. Ya, harapannya berarti Pak Slamet bisa segera melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Siap. dengan menggandeng atau berkolaborasi dengan teman-teman sejawat atau teman-teman di MGMP ya. Betul Pak Rohim. Iya, Pak Slamet ini kebetulan saya kan juga ada keperluan nih. Saya tentunya tidak bisa membantu Pak Slamet terlalu jauh. Tentunya saya mengharapkan bahwa apa yang sudah direncanakan Pak Slamet nanti betul-betul bisa direalisasikan, sehingga pembelajaran yang Pak Slamet rencanakan tadi betul-betul bisa meningkatkan motivasi anak-anak didik Pak Slamet, murid-murid Pak Slamet akan belajar lebih baik. Nah, hasil dari obrolan kita ini kan kita sudah di ujung ya untuk pembicaraan kita. Hasil dari obrolan ini apa sih yang Pak Slamet dapatkan? Sebelumnya terima kasih Pak Rohim. Sebelum saya ngobrol coaching hari ini dengan Pak Rohim, saya memiliki banyak beban pikiran dan banyak kesulitan nih. Tapi ketika setelah saya sudah ngobrol, sekarang saya sudah memiliki solusi
dan berbagai macam rencana dan yang akan saya laksanakan ke depan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin, 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 amin. Ya, mungkin kita ketemu minggu depan ya Pak. Saya juga menginginkan cerita kelanjutan dari rencana aksi. Nanti Pak Slamet kan minggu depan sudah bisa melaksanakan rencana aksinya. Saya tunggu nih cerita dari Pak Slamet selanjutnya di minggu depan ya. Kita bisa ketemu lagi di sini sambil ngopi-ngopi ya Pak ya. Siap Pak Rohim. Iya. Kebetulan kita juga akan melaksanakan MBMP nih Pak Rohim di hari Rabu. Mudah-mudahan dari hasil ketemu dengan MBMP tersebut bisa menemukan sumber referensi lain, dan ketika ketemu Pak Rohim kita lebih nanti lebih luas lagi. Saya dalam tunggu Siap, Pak Rohim. kabarnya dari Pak Slamet. Nanti kita ketemu lagi, kita bisa merefleksikan dari apa yang sudah Pak Slamet lakukan. Itu ya Pak Slamet ya. Terima kasih coach hari ini Pak Rohim. Terima kasih, sama-sama, matur nuwun. Oke, alhamdulillah ya Pak Rohim, tadi coachingnya sudah selesai. Alhamdulillah, Bu Ya. Putri. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah tadi melakukan coaching? Alhamdulillah perasaan saya senang, lega, karena saya alhamdulillah bisa membantu rekan saya yaitu Pak Slamet bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Pak Slamet, Bu. Alhamdulillah, berarti artinya indikator ketercapaian dari coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan Iya, sesuai alhamdulillah, sesuai tujuan dengan ya, ya indikatornya. Oke, baik Bapak, izinkan saya di sini mau membacakan hasil observasi saya nggih Pak terkait dengan tadi observasi saya pada coaching Bapak. Oke. Tadi setelah saya melihat Bapak coaching dengan rekan Bapak itu, Bapak sudah menjalankan semua alur tirta. Alhamdulillah. Jadi coachingnya berjalan dengan lancar, bagus, kemudian juga sesuai dengan yang ingin Bapak kembangkan. Mendengarkan secara aktif, saya lihat Bapak itu mendengarkan secara aktif dengan penuh rasa sehingga Bapak itu bisa menangkap kata-kata kunci dari coaching Bapak. Dan Bapak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali potensi si coachingnya untuk bisa menyampaikan ide kreatif pengembangannya sehingga coaching dapat menemukan solusinya. Bagus sekali Bapak, mantap, top, marko top, alhamdulillah. Selanjutnya nih Pak, misal ada coaching selanjutnya, Bapak kira-kira ingin mengembangkan kompetensi yang mana lagi Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh, Bu. Kehadiran penuh. Ya, karena tadi saya juga pada saat melakukan coaching dengan Pak Slamet, saya merasa ada kekurangan, yaitu fokus saya agak sedikit bubar ketika ada suara-suara di luar, sehingga untuk coaching yang akan datang saya mungkin akan berusaha mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh. Oke, baik Pak. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi nih Pak untuk kegiatan coaching-coaching selanjutnya, sehingga nanti juga Pak Slamet kompetensi sebagai coachnya semakin meningkat lagi nih Pak. Terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan saya untuk menjadi observer Bapak nggih di coaching Bapak. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.